Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Tentunya pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan tema tips hidup sehat sebagai mahasiswa organisasi. Bintang tamu kita pada hari ini adalah beliau Kakanda Ihwandi yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Latar belakang beliau adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dan sekarang sudah semester 4 ya Kak? Betul, semester 4. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita. Ini dia Kak Ihwandi. Halo Kak. Halo juga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kak ini hari Kak? Luar biasa. Baik. Apanya yang luar biasa ini? Kesehatannya. Masya Allah. Karena kita bahas terkait kesehatan. Iya. Gitu. Karena kalau biar ada pepatah mengatakan biarpun banyak uang kalau tidak sehat sama jadi tidak dinikmati uangnya. Habis malah di biaya Ya, kesehatan. biayai kembali kesehatannya. Betul. Betul sekali Kak. Kakak dari sini, sebelum dari sini tadi, kakak dari mana Kak? Sebenarnya dari Kosdi. Iya. Dan kebetulan sebenarnya hari itu ada technical meeting lomba. Iya. Tapi aku wakili di temanku aja, aku bilang catat gitu. Karena ada kegiatannya juga kan. Oke Kak, karena mungkin pemirsa Sobat Kreasi kan yang lagi nonton ini belum tahu Kakak ini latar belakangnya sebagai apa. Boleh Kak di-spill sedikit tentang latar belakang Kakak? Silakan Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengundang saya. Sama-sama. Kebetulan ini suatu yang kalau podcast pertama kali, tapi Iya. kalau kayak MC moderator ya lumayan ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Ihwandi Chandra Nugraha. Saya dari jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan sekarang mungkin kesibukannya lagi memburu-buru beberapa lomba ilmiah sama organisasi. Memburu-buru. Seperti itu. Kakak latar belakangnya dari organisasi dan latar belakangnya juga dari kesehatan. Sebagai orang organisasi dengan orang kesehatan itu Kakak bagaimana cara menjaganya Kak? Menyeimbangi antara keduanya. Jadi kan memang kayak di rumor orang-orang itu kalau di kesehatan padat banget. Jujur sih memang padat, kayak schedule-nya tuh dari kami dari pagi sampai sore. Itu bahkan kadang sampai jam 6. Jam 6 sore? Jam 6 sore kadang. Kalau Masih itu tergantung sudah dari sepi, dokternya. kampus. Sepi sekali. Tapi kalau di kelembagaannya masih ramai aja, anak-anak kayak banyak yang ngurus masih untuk rapatnya dan lain-lain. Terus kalau bicara soal bagaimana saya cara menyeimbangkan antara dua hal itu, jujur saya kan orangnya pelupan. Apa itu pelupan? Pelupa. Oh pelupa, kedengaran pelupa. gue pelupan. Jadi Iya. saya tuh kayak buat per hari, lisan per hari. Oh ada listnya, Ada list jadwal list harian. Saya bagi memang ada yang untuk per hari, ada juga yang per weekday atau per minggu. Biar itu tadi nggak lupa, jadi kayak teratur juga. Misalnya hari Minggu nih malamnya. Lebih disiplin ya. Seninnya apa yang mau saya buat, saya catat semua. Hal kecil apapun, kayak harus Kak bangun jam sekian. Ya. Habis dari bangun, masak dulu kalau misalnya sempat, atau enggak ya bersih-bersih atau apa kan. Habis itu baru berangkat. Nah kan sisanya mengikuti. Iya. Gitu. Jadi kalau bilang menyeimbangkan, lebih ke atur waktu dulu ya. sih. Kalau sudah bisa atur waktu ya sisanya mengikuti saja. Gitu. Berarti hidup kakak ini terstruktur Insya Allah. dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah sih kalau itu. Insya Tapi Allah. jarang loh Kak, kayak anak mahasiswa itu yang waktunya teratur begitu kayak dijadwalkan. Jujur saya sendiri sih tidak, kayak ngalir aja. Ngalir aja ya. Iya. Banyak sih juga yang bilang kayak ngalir aja, tapi susah kalau untuk saya yang pelupa gitu. Oh, jadi kakak tahu bahwa di sisi kakak, satu sisi kakak seorang pelupa, jadi cara menanganinya dengan membuat jadwal. Bagus sih memanage. Ada juga fun fact kayak apa ya, orang kan punya istilahnya tuh motonya ya kan. Kalau aku lebih ke usahakan tuh aku ingat terus kayak apa kekuranganku, jangan dilihat, tapi bagaimana kekurangan itu bisa menjadi peluang untuk aku begitu. Jadi kayak dari situ semuanya pembenahan sih. Pembenahan. Ya. Dan juga paling penting belajar dari kesalahan. Masya Allah. Satu kesalahan yang paling aku nggak bisa lupa sampai sekarang, waktu ya kuliah semester 1 itu kan padat banget kan. Iya. Yang pasti itu semester awal pasti semua padat. Kayak kok bisa dibilang stres hari itu stres saya. Serius.
kayak udah ada, belum lagi tugas, belum Iya. lagi laprak, belum lagi persiapan untuk ujian, apalagi yang kayak masih transisi dari SMA ke kuliah itu Oh, kakak tidak ada jenjang waktunya. ada jenjang Kenapa? waktunya. Aduh, kalau dicerita panjang sih Oh, kalau iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi itu sebenarnya aku tuh gap year sebenarnya, jujur. Nah, dari gap year itu kan rentang 1 tahun karena pengen banget di Akmil. Oh, Jadi 1 tahun tuh saya isi kayak pergi belajar lagi, jasmani lagi gitu. kayak lebih ke olahraga fisik di mempersiapkan Olahraga fisik. fisik, Betul-betul. Kakak tadi bilang Akmil. Akmil, Akmil terus ambil kesehatan. kesehatan. Itu motifnya dari mana, Kak? Akmil ke kesehatan. Iya, motifnya lebih ke cari peluang lagi sih. Karena kan setelah searching informasi kan kalau di Akmil itu atau di tentara itu khususnya ada dokter militernya, terus kalau di polisi ada dokter polisinya. Nah, carilah pathway-nya tuh kayak arah ke sana itu bagaimana. Oh, ternyata dia tuh dari sarjana atau dari kedokteran baru bisa ke sana untuk setara sarjana lah ya, atau setara dengan Akmil seperti itu. Kayak kan ada juga dibilang kayak Bintara atau Tamtama. Iya, Bintara. Kalau Kalau Tamtama bisa, itu setelah SMA eh, atau bagaimana? Bintara juga setelah SMA, tergantung tingkatan tesnya. Oh, Jadi ada beberapa tingkatan tesnya. Jadi oh gitu. kalau kebetulan ya pengennya tuh nggak munafik lah ya, pengen tuh yang tinggi ya kan. Iya, Nah, betul jadi ya udah sekali. deh, kuliah aja dulu kedokteran. Lebih habis itu yang baru realistis aja sih. realistis, harus Betul. realistis. Susah kalau nggak realistis zaman Iya. sekarang. Karena hidup memang sekejam itu sih. Kalau mau untuk santai-santai ya kan. Banget. Kalau Aku dinikmati suka pemikiran cowok yang begitu menatap masa depan dan menata. teh. Oke. Kalau menurut kakak definisi kesehatan bagi mahasiswa itu seperti apa, Kak? Definisi sehat. Gimana ya? Kalau sehat, bicara soal sehat kan luas kan. Iya, betul. Luas sekali kalau bicara soal sehat. Kalau untuk organisasi sih lebih ke bagaimana dia bisa mengoptimalkan organisasi itu. Jangan sampai dia ikut organisasi malah buat dia stres atau nilai jatuh atau turun. Lebih baik jangan. Makanya itu ada yang bilang kalau IPK kamu tinggi kau boleh ikut organisasi, kalau IPK kamu rendah lebih baik belajar kembali kayak gitu. Betul gak sih? Betul Betul ya? sekali. Betul kan? Coba karena di rugi review, sih. betul. Iya. Iya. Karena rugi kalau umpamanya ikut organisasi, oke lah kalau bisa dibilang organisasi. Di organisasi itu dia naik, oke lah. Oke. Maksudnya tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau di organisasi dia naik, tapi di akademik dia Turun. anjlok, kasihan orang tua kamu. Betul. Kan biaya apalagi kalau Iya. kedokteran nggak sedikit. Apalagi kalau mengulang, Bayar lagi. bayar lagi. Bayar lagi. Betul, harus memang disembangkan di. Harus dimbangkan. Kalau menurut kakak definisi sehat antara sehat mental dengan sehat fisik itu seperti apa, Kak? Kalau sehat mental itu lebih ke psikis kita, pemikiran kita, sama bagaimana kondisi tubuh seseorang itu merasa tertekan itu mentalnya. Kalau fisik berarti bisa dilihat sih dia tuh sehat secara fisik atau tidak. Itu sih. Kalau mental lebih ke psikis. Psikis. Kalau fisik lebih ke fisik lebih juga. ke fisiknya. Oke sih. Karena banyak juga yang kayak orang ikut organisasi, itu mentalnya yang kayak Iya tertekan. betul. Secara mungkin dia sadar, cuman dia kayak acuh. Tapi sebenarnya dia sadar, dia bilang ini saya kena mental kayak ini. Oleh kalau di organisasi yang kayak senioritas banget Ki, dan tidak berani Ki, maksudnya tidak berani kalau ngomong bilang saya ini dikasih begini saya tidak terima. Menurut kakak itu kayak bagaimana sih, Kak? Karena merusak mental si dianya. Jadi sebenarnya aku ada pengalaman juga soal itu. Jadi kalau memang teman-teman itu mau ikut organisasi, lebih baik di-review dulu apakah organisasinya sejalan atau tidak sama dia. Terus orang-orangnya bagaimana. Kan? Percuma kalau dia ikut organisasi, dia jalankan, tapi dia tertekan di dalam. Malah buat kembali ke mentalnya lagi, buat merusak mentalnya lagi. Kalau saran aku, keluar aja. Karena jujur, bukan organisasi yang mencari kita, tapi harusnya kita yang mencari organisasi. Nah, karena kita mencari organisasi, maka pilihlah organisasi yang tepat dan sejalan dengan kita. Kalau memang tidak sejalan, sudah tinggalkan. Karena organisasi bukan satu atau dua, banyak. Betul. Banyak sekali. Sama bahkan
bukan di internal doang kan organisasi, ada di luar pun eksternal. ada. Betul. Kalau kau nggak nyaman sama yang di internal, berarti kau bisa Keluar bikin lah. nyaman Iya. yang ada di eksternal. Kayak gitu. Kalau di internal mungkin kayak senioritas, Iya. mohon maaf ya, mungkin agak sedikit Betul. kritis. Ini Tapi jujur itu ya. iya. Ini kan kita membuka wawasan. Betul. Kita tidak menyentil sana sini, cuman Hmm. kita membuka wawasan kepada wawasan. teman-teman. Bahwa kalau di internal itu terkadang masih ada yang mengental sistem senioritas yang membuat junior yang kayak tertekan, sehingga ada yang mengatakan bahwa ini organisasi harus dihidupkan. Oke, kita mau hidupkan sebagai junior. Cuman kalau kita tidak munafik, kalau seniornya yang kayak tidak Kalau sesuai, sama kasarnya Pak Bal kan? iya Pakbal. Kalau seniornya Pakbal ya kita punya hak juga kan, Iya, hak, untuk betul. menentukan kita mau maju atau kita mau stuck di situ saja. Betul. Demi menjaga kesehatan. Kalau saya sih, saya setuju dengan orang yang stuck, tapi dia menjaga kesehatannya sendiri, Betul. kesehatan mental, fisik. Karena tidak munafik juga Kak. Kalau yang sakit itu pasti kita sendiri dirasakan. Betul. Senior mana mau tahu. Jangankan untuk mau merasakan juga, sekedar tahu kabar saja dia tidak. Ya kan seperti itu kan. Seperti Jadi lebih baik untuk lebih mementingkan diri sendiri. Tidak egois sih, tapi itu kenyataan. Tapi pahit sih. Iya sih. Kalau senior yang kayak kental banget di senioritasnya tidak terima dengan argumen seperti itu. Kalau Kakak sendiri bagaimana menurut Kak? Kalau menurut saya, apakah harus stuck karena demi menjaga dirinya, atau terus mengikut karena ketidakenakannya dengan senior? setuju yang stuck sih. Nggak munafik kan? Iya. Harus Karena kalau sakit juga kita aja yang rasakan kita kan? yang rasain. Iya. Apalagi Senior kalau mana terkait mental tahu. itu sangat-sangat spesifik sih kalau untuk mental. Betul sekali. Katanya Kak, sakit mental itu lebih jahat daripada fisik. Memang Sebenarnya begitu? lebih susah disembuhin Mental. daripada fisik. Kenapa demikian? Karena kalau mental seseorang sudah rusak, itu bisa, kalau di bahasa kedokterannya itu istilahnya, kalau sudah akut, ya susah ada untuk akutnya sembuh. juga. Ada. Kayak bisa, kan ada beberapa, kematian ini. Misalnya contohnya singkatnya tuh, kayak kalau udah gila ya susah kan, kayak mana mau ditangani kalau sudah orang gila. Tapi kalau fisik, kalau masih sakit, masih bisa minum obat, masih bisa. Kalau soal mental, susah kalau untuk obat. Harus terapi dan lain sebagainya. Oh, makanya ada yang mengatakan bahwa sakit mental itu lebih bahaya daripada sakit fisik. Betul. Iya sih. Karena bagaimana orang gila maksudnya orang yang sakit mentalnya itu memang tidak ditahu kayak harus diapakan. Betul. Dibius bisa. Kurang tahu sih kalau itu. Nanti saya pelajari. Belum sampai ke sana. Belum sampai. Oh iya. Masih teori, terlalu ya. jauh sih. Maaf. Gak apa-apa. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Kak. Bagaimana Kakak mendefinisikan hidup sehat itu dengan jadwal atau dengan tanggung jawab yang banyak? Misal kayak ketua di organisasi kan, otomatis ada jadwal yang memang mungkin banyak yang harus dia koordinir, sehingga dia bagaimana supaya dia bisa tetap sebagai tanggung jawabnya seorang ketua dengan begitu banyak mengemban amanah, dengan dia harus menyimbangkan dengan hidup sehatnya Kak. Menurut Kakak seperti bagaimana Kak? Seperti apa? Kalau soal padat itu, apalagi terkait organisasi sudah pasti ya. Belum lagi kayak prokernya, belum lagi non prokernya, belum lagi rapatnya ada rapat trimesternya, ya kan, banyak sekali kan. Tidak dipungkiri memang itu satu hal yang masalah besar hingga saat ini. Jadi kembali lagi ke orangnya, bagaimana dia bisa menyimbangkan antara aktivitasnya, akademiknya, organisasinya, sama olahraga atau kesehatan untuk dirinya sendiri. Begitu. Apakah dia mau dengan cara bagi waktu tidurnya atau bagi waktu belajarnya, itu kembali ke orang masing-masing. Kalau menjaga kesehatannya Kak di tengah kesibukan akademik dengan kegiatan organisasi Kak, apakah ada ritual yang khusus? Kalau ini bukan disebut dengan ritual sih, lebih ke kebiasaannya. Ya, rutinitasnya lah. Rutinitasnya. Kalau saya sendiri
saya selalu kasih waktu kalau nggak sore nih, Mm-mm. di pagi saya, antara pagi atau sore itu saya pakai olahraga. Gitu kan, bukan 24 jam kita sibuknya kan. Iya Kayak sih. misalnya kuliah saya tuh 7.30 atau 8.20 Mm-mm. biasanya. Nah, masih ada jam 6, masih ada jam 7. Olahraga tidak mesti lama. Olahraga bisa sebentar tapi rutin. Jadi saya ambil kayak 30 menit saya harus olahraga. Yang kayak memang sudah saya rasa tuh aneh gitu kalau nggak olahraga seminggu. Memang ada sewaktu-waktu saya dalam satu minggu tuh yang kayak padat banget. Mm. Tapi usahakan di antara satu minggu ada 1 atau 2 hari itu saya harus olahraga. Itu kalau saya. Mungkin Gitu. sudah karena kebiasaan dari Kebiasaan. dulu. Itu juga. Yang kakak biasa olahraga itu olahraga apa kak? Nah, itu dia. Kan orang ada yang biasa kayak olahraga pakai dana atau keluar lagi uang ya kan. Iya betul. Kalau saya lebih ke lari. jogging aja sih, Iya. lari. Lebih ke ekonomis. Itu juga, Iya. apalagi anak kos. Iya Aduh. betul. Kita realistis aja kan nih ya. Saya udah bicara soal pribadi saya sendiri sih. Karena biasa itu anak-anak mau pilih olahraga kalau Hmm. main apalagi nih bulu Oh, tangkis. itu juga bisa. Tapi bulu kan tangkis. iya sih, nggak masalah sih. Nggak masalah. Asalkan fullsnya banyak. Itu juga. Iya. Apa sih mbak istilahnya kalau di Makassar? CK-CK-nya kah? Oh, Nah, cita-cita. itu juga harus pintar ke teman-temannya. Ajak banyak-banyak aja temennya kalau mau badminton kan. Kakak tidak tahu bahasa Makassar. Iya, padahal sudah hampir 2 tahun tapi masih sedikit-sedikit. Itu juga kadang kalau saya pakai bahasa logat Makassar tuh, Kayak diketawain lucu-lucu. kata-katanya aneh. Oh gitu. Iya. Jadi selama ini bahasa apa? Bahasa Makassar sih tapi kayak lebih pelan lagi tuh Oh, kayak memikir gitu kalau mau dikeluarkan. jadi Makanya lucu didengar. Iya, 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 iya. tapi nggak tahu kalau saya sendiri sih sejauh ini nggak tahu lucunya di mana, Mm-mm. tapi nggak ngerasa lucu sih. Cuma kata orang yang dengar lucu. Iya, karena kayak agak mikir dulu. Gitu ya. Tapi lumayan lah. Lumayan di. Iya loh. Oke. Iya, ada midinya. Iya. Tadi juga ada mijinya. Iya. Harus lah. Udah 2 tahun. 2 tahun kalau hampir sudah 2 tahun di semester Makassar. 4. Memangnya kakak dari mana sih? Aslinya Kalimantan. Oh, jauh-jauh dari Kalimantan. Dimaklumi ya teman-teman. Asal jangan ikuti teman-teman. Kan biasa itu kalau orang Makassar kayak ibaratnya napa tolo-tolo iki. Oke. Biasa ya najar salah-salah ki. Dari itu nih harus memang kayaknya dia biar lancar dari bahasa Lucu dari kan? bahasa kotor ini. Iya. Dari bahasa kotor Kak, pertama diajar temanku. Jujur, Terus Kak. kita ikuti. Iya ikuti karena tahu apa itu artinya tuh. Iya sih. Pas tahu tapi pada umumnya memang kalau belajar bahasa kebanyakan pasti diajari dari yang Yang- kasar-kasar iya. ya sih. Maksud bukan kasar Kayak luar di patolo-toloi kayak di Iya, bedoi. Iya. tapi dari Dan situ lah kakak juga ikuti. ikuti sih. Kayaknya dimaklumi sih karena tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tapi jangan diulang lagi ya kak. Tapi karena itu buat saya kayak wah harus kak memang belajar di bahasa Iya. biar paham toh. Supaya paham sih. Jadi kalau ada orang bilang tidak langsung kita bilang. Supaya ada filternya. Betul. Nah ini juga tips buat teman-teman kayak apa di kalau saya pribadi sesuatu kekuranganku harus kembalikan jadi motivasi untuk aku belajar lagi kayak Iya. gitu. Bagus sih kalau punya pemikiran begitu sih. Oke lanjut lagi ke pembahasan kak. Bagaimana kakak bisa atau begini kak, bagaimana tips yang kakak berikan untuk bisa menjaga kesehatan mental Kak, dengan fisik? Kalau tips untuk kesehatan mental tuh sebenarnya ngikut sih. Kalau misalnya kita sudah sehat fisik, pasti mental kita juga insya Allah sehat. Jadi Belum tentu belum kak. tentu ya. Iya. Oh iya. Biasa ya kakak. Gini ya. fisiknya. Saya ambil contoh nih. Misalkan saya kan banyak organisasiku. Iya. Nah sebenarnya saya nggak itu lagi kembali ke orangnya. Kalau Iya memang mau sih. ikut organisasi, harusnya sejalan sama kita biar tidak tertekan di dalam sehingga mental kita aman. Toh? Nah kalau saya olahraga itu kan ada yang disebut dengan hormon endorfin tuh. Iya, tidak Itulah, apa-apa, ada tidak itu. apa-apa. Nah, Kita kan sharing-sharing. Iya, iya. Jadi hormon endorfin itu kayak melepas suasana hati kita sama mengurangi stres. Kan mental biasa karena stres. Stres, tekanan. Nah kalau kita mau sehatkan fisik kan pasti olahraga. Iya. Nah kalau olahraga menghasilkan hormon endorfin, berarti mental kita juga bisa terjaga karena hal itu. Gitu. Oh berarti Jadi perbanyak olahraga supaya sehat nggak mesti mentalnya. juga sih. Oh Nggak enggak mesti. juga. Tapi secara tidak langsungnya seperti itu prosesnya gitu. Kalau apa ya bicara soal teorinya begitu. Kalau tips yang paling jitunya kak seperti apa kak? Tips gitunya saya nggak karena apa ya? Karena saya nikmati setiap proses yang saya jalani. Tipsnya itu menikmati. Menikmati Iya. itu juga.
Dan memang ada di kala saya itu stuck atau stres, saya selalu kasih 1 hari untuk diri saya sendiri sebagai penghargaan lah istilahnya. Oh, kayak apa, waktu sendiri. Waktu sendiri. Yang jujur saya kalau cowok saya pernah nangis karena hal-hal sepele atau yang cowok juga pernah nangis. Iyalah. Harus cowok tuh nangisnya tidak kelihatan memang. Tidak kelihatan karena kan malu kan. Makanya kalau ada cowok yang menangis terus dibilang di cewek, oh cowok pernah nangis. Oh gitu. Pernah, saya jawab pernah. Karena laki-laki kan kayak tidak kelihatan, kayak mungkin dia karena gengsinya yang lebih tinggi. Iya, betul. Gengsi susah. Jadi kayak Kak Hikmah. Iya. Kalau misalnya memang Kak Hikmah stres atau lagi stuck nih, cobalah kayak 1 hari itu kasih waktu buat Kak Hikmah sendiri yang kayak gali aja semua masalah kayak kenapa Kak begini, kenapa Kak kurang pintar, nangis aja nangis. Kalau sudah keluar itu, kalau sudah dikeluarkan semuanya, baru renungkan lagi, kayak lega itu pasti, kayak sudah Kak keluarkan semua. Habis itu sudah, kalau misalnya sebagai orang Islam sholat, selesai. Kalau kayak begitu Kak, bukan jatuhnya ke menyalahkan diri sendiri. Memang kadang kita harus sadar akan kelemahan kita sendiri sih, dan menyalahkan diri kita sendiri kadang, tapi jangan sering-sering. Karena dari hal itu kita sadar bahwa kita tuh masih banyak kurangnya. Kalau kita sadar kalau kita banyak kurangnya, bagaimana cara kita menutup kekurangan itu? Dibenahi lagi. Gitu. Kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang bahagia, kalau di bawah mentalnya rusak, naik lagi. Paham nih Kak? Iya. Mantap. Kalau orang yang memang bagaimana Kak? Kan kalau kita bilang dipilih dulu lah sebelum masuk. Kan kebanyakan mahasiswa kayak terjebak lah, misal kalau sudah masuk di dalamnya dan tidak ada jalan lain untuk melanjutkan. Tetapi ini mentalnya sudah, wah kayaknya ini saya sangat tersakiti di sini. Bagaimana itu Kak? Kayak sudah di lingkarannya inilah. Betul. Kan ada itu peribahasa yang bilang kalau sudah basah kasih basah sekalian. Kalau sudah rusak mentalnya kasih rusak sekalian. Enggak gitu. Maksudnya kalau sudah terlanjur ikut dari situ, ya jalannya aja, cari celahnya sendiri. Pasti kalau saya pribadi yang mengalami hal tersebut, ya paling saya cari teman yang sefrekuensi dengan saya. Betul. Saya ajak bicara dan sebagainya, curhat gitu sih. Ya sih itu sih. Abaikan aja sih buat yang nggak suka untuk itu. Salah satu cara yang gitu sih. Kalau menurut saya, karena di organisasi kan tidak semuanya orang yang jelek, walaupun ada senior yang masih menekankan senioritas karena mungkin dendamnya dengan seniornya. Kan biasa ada kayak begitu Kak, kayak senior dendam dengan seniornya dilampiaskan ke bawah. Betul. Itu kan yang merusakkan yang di bawah. Betul. Dan yang akan merusak lagi di bawahnya lagi. Betul. Jadi maksudnya tidak semuanya lah itu senior yang kayak begitu. Ada juga yang kayak merangkul. Pasti sih. Iya. Karena nggak mungkin itu organisasi bisa jalan kalau orang begitu semua di dalam. Iya betul. Pasti kayak berpikir-pikir juga orang sebelum tak tahu. Iya. Sebelum atau sebelum. Caca. Kalau membagi waktu pola makan Kak dalam kegiatan yang full itu bagaimana Kak? Kan pasti itu kalau umpamanya kegiatan tak misalnya kayak Kakak dari pagi sampai malam itu full dan jedanya untuk makan pun kayak bisa dibilang susah lah membagi waktunya. Bagaimana kalau menurut Kakak? Kalau boleh jujur sebenarnya nggak bisa Kak kasih tips kok soal pola makan. Karena walaupun saya kesehatan, walaupun kesehatan, karena pola makan saya sendiri saya belum benar. Kenapa? Tapi saya tekankan bahwa kayak saya tuh harus sarapan. Itu saja, sarapan paling penting. Kalau teman-teman juga searching di Google, itu harus sangat mempengaruhi dalam konsentrasi belajar dan sarapan. Juga sarapan sangat mempengaruhi. Coba Kakak bedakan ya, Kakak nggak sarapan sama Kakak sarapan. Saya tidak pernah sarapan sebelum kampus. Tapi tetap fokus. Fokus aja Ji. Fokus aja. Tergantung pada saat mood saya. Saya tuh lebih penting mood daripada sarapan. Oh begitu ya. Berarti kembali lagi ke orangnya. Iya sih. Tapi bagaimana dengan orang ini? Saya sering nonton di Instagram. Ada yang mengatakan bahwa sarapan yang baik adalah tidak sarapan. Itu bagaimana? Baik adalah yang tidak sarapan. Gimana itu konsepnya? Saya juga tidak tahu.
Karena jujur kalau saya tidak sarapan, saya kurang fokus. Kalau kita bicara tentang kesehatan itu bagaimana, Kak? Ya itu tadi, normalnya nih ya, kalau secara teori, orang tuh harus ada isi perutnya walaupun sedikit kalau pagi. Karena kalau dia tidak ada isi perutnya, itu kan organ kita di dalam kerja terus kan. Nah, kalau nggak ada yang dia, misalnya lambung lah, kalau lambung itu kosong, terus masih posisi bekerja, itu kadang asam lambung naik ataupun sakit. Nah, jadi ada beberapa saraf di lambung kita itu yang memberikan informasi ke otak bahwa ini nggak ada isinya. Nah, itu yang menyebabkan kadang orang pusing. Kayak gitu. Kalau sarapan yang paling baik untuk dimakan pada saat pagi itu apa, Kak? Karbohidrat sih. Apapun, Bukan mau roti, itunya, mau nasi. Bebas. apa maksudnya karbohidrat itu bukan makanan yang berat untuk sarapan? Kan bisa roti juga karbohidrat. Gitu. Jadi karbohidrat tuh banyak. Bisa ubi. Iya. Kalau memang nasi berat ya ganti yang karbohidrat lain. Oh gitu ya. Iya gitu. Begitu. Karena saya tuh kan kalau aku nonton di Instagram, jujur Korban ini, sosmed ini kayaknya. iya jujur ini kayak sebenarnya yang mau didengar ini siapa? Iya. Ya kan kayak ada yang bilang sarapan yang baik itu adalah tidak sarapan, ada yang mengatakan juga bahwa sarapan yang baik adalah sarapan. Itu kan sudah dua definisi yang berbeda, dua pendapat yang berbeda. Terus yang kedua lagi, kalau mau sarapan, toh juga mau sarapan, jangan makan yang berat. Kalau itu memang betul. Kalau sarapan jangan yang berat. Makanya saya bilang tadi yang penting ada isi perutnya pagi. Oh, yang penting sarapan aja tuh nggak kayak mesti buah. Bisa. Tapi kalau anak kelas buah kayaknya nggak terpikirkan deh. Ekonomi. Jujur loh, terlalu kalau buah sih. Tapi kalau bisa, why not kan? Iya sih. Kalau bisa ya why not. Karena kalau buah di rumah pun kita sama orang tua kayaknya, walaupun ada kayak malas sih makan Ki. Atau cuman ke saya Ji. Kak Hikmah. Iya, saya juga mungkin agak lain. Saya kalau ada buah saya hajar sih. Kakak suka buah? Suka. Buah apa? Semua sih, tapi kalau paling suka semangka. Kita sama, tos. Tos jauh. Saya tuh suka sekali semangka. Saya pernah lihat di sosmed, di Instagram, ada orang di Arab lagi jual semangka, dia buka, merah sekali. Kita tahu apa yang terbersit di otakku. Saya mau ke Arab untuk makan semangka saja. Tapi nggak apa, itu doa. Amin ya Allah. Karena semangkanya segar-segar. Saya sebagai pencinta semangka kayak tergiur. Karena kalau di sini semangkanya manis sih, cuman masih mau. Itu termasuk gula juga. Gula. Tapi kan gula banyak. Ada gula jahat, ada gula baik. Oh gitu. Terbagi juga. Kayak orang juga deh. Ada orang yang jahat, ada yang baik sama juga. Kayak minyak sih juga. Minyak ada yang baik juga, ada yang jahat juga. Ada. Lemak juga ada. Lemak baik, ada lemak jahat. Oh gitu. Kalau gula yang baik berarti dari buah. Dari yang alami. Kan ada gula buatan. Satu SKS kayaknya di kalau bahas. Tidak apa-apa juga ya. Jadi bosan kita menonton. Iya, bosan menonton. Langsung ke itu mungkin. Kayak apa dia supaya terjawab juga. Oh, oke. Kayak karena saya itu korban Instagram kayak memang tidak. Bukan korban TikTok, Ji? Tidak, karena saya tidak punya aplikasi TikTok. Tidak. Mohon maaf. Insyaallah. Menurut kakak, apa langkah-langkah yang kakak akan ambil untuk memastikan bahwa kakak ini bisa mendapatkan istirahat yang cukup di tengah kesibukan yang sangat padat? Tadi seperti yang saya singgung di awal, kayak buat schedule baik itu per hari ataupun per minggu. Untuk tidur, istirahat yang cukup. Kan di dalam jadwal pasti ada dikasih masuk selingan untuk istirahat. Bahasanya di sini ada tidur. Jadi kalau misalnya saya pribadi jujur, dengan organisasi yang padat dengan sekian terus ujian yang banyak, saya tuh orangnya tidak bisa belajar kalau tidak tidur. Jadi kalau ngantuk, misalnya pulang sore, saya ngantuk, saya nggak belajar. Kalau misalnya saya mau tidur, saya tidur. Jadi saya tuh ikut lebih ke mindset saya sih, lebih ngikut ke hati nurani. Iya. Belibet ya. Itu hati nurani saya bilang, wah perasaan kayaknya harusnya enak tidur dulu nih. Saya tidur. Gitu. Jadi malamnya tengah malam baru belajar. Atau kalau memang ada, kan biasa rapat juga ada. Iya, langsung ada rapat kan sampai malam biasa. Sampai malam. Jadi ya
itu malam saya tidur sebentar, baru bangun lagi subuh. Kalau memang bangun, tapi kadang ketiduran sih. Kadang ketiduran. Begini Kak, misal ini kan Kakak masuknya jam berapa? Masuk kadang 7.30 atau 8.20. Misal 8.30 lah. Kakak masuknya 8.30 sampai jam 6 lah. Terus lanjut rapat, terus lanjut kegiatan lagi. Kan biasa ada kalau anak organisasi itu biasa kalau misal ada kegiatan besar, event besar yang akan dilakukan, pasti ada nginapnya di suatu tempat kan. Dan di situ bagaimana caranya Kakak mengatur dengan waktunya Kakak kuliah, belum rapatnya, belum kegiatan untuk persiapan eventnya, pasti kan waktu terkuras, istirahat pun terbengkalai. Nah, bagaimana tipsnya Kakak? Itu dia, yang gimana ya, kalau soal event besar, itu kan pasti sudah ada timeline jauh harinya, ya kan? Kayak sekarang ini, dalam waktu dekat ini saya sebenarnya ada persiapan untuk lomba saya yang nasional. Nah, lomba apa itu Kak? Ilmiah, mungkin. Supaya teman-teman di luar sana bisa mendoakan. Ada lomba ilmiah di Universitas Haluleo. Di mana itu Kak? Haluleo di Kendari. Oh jauh ya. Nah itu skala nasional lombanya, jadi ada dari UNS, ada dari UNED juga kalau nggak salah. Nah jadi kebetulan kan dalam waktu dekat ini saya juga ada ujian. Belum lagi ada ujian OSCE kalau di kedokteran tuh kayak keterampilan. Iya Kak, kita sudah libur loh Kak. Iya. Iya kami sudah libur. Sudah, serius? Sudah, serius. Oh, liburnya beda juga ya? Enggak tahu, itu saya tanya kayak ujian apa? Kita sudah libur. Kami belum libur. Kami sudah keluar nilai Kak. Enak ya. belum libur. Belum. Sama anak fisika. Satu tim kita. Ya itu tadi, jadi kayak jauh hari memang sudah saya pelajari yang untuk di kampus gitu. Jadi kayak bukan jauh hari juga sih, ya minimal 1 hari atau 2 hari itu ada saya persiapkan waktu untuk memang belajar untuk akademik. Terus sisanya kan biasa ada orang suka nunda-nunda kan. Ya gue banget. Oh kita ya. Iya. Saya juga kadang mut-mutan. Jadi kayak ada mood, oh ya baru kerja tugas deh. Iya. Saya juga sebenarnya orang yang kayak begitu, tapi sudah mulai diminimalisir, kayak perbaiki lagi, dan kayaknya nggak bagus deh kalau nunda-nunda. Oh berarti ini Kakak masih ada malaikatnya di? Oh gitu ya. Kurang tahu sih, lebih kesadar diri sih saya. Karena cepat sadar diri. Kalau saya tahu aja kelemahanku, tapi tetap ikuti moodku. Mungkin karena nalur cewek sih. Baru tahu sih. Ya itu tadi. Jadi saya memang kasih waktu untuk belajar persiapan yang A. Terus besok-besoknya memang saya kasih waktu untuk kayak di tanggal ini ada rapat, oh berarti aku di hari itu rapat doang. Gitu. Sisanya nggak aku pakai apa-apa, aku pakai istirahat kalau ada kosongnya. Lebih ke bagi-bagi waktu. Kakak pernah mengalami tidak dalam waktu yang sama, kakak tidak tidur karena kegiatan yang sangat banyak? Pernah banget. Dan tapi lepas dari itu saya langsung tidur. Saya kasih waktu saya betul-betul untuk diri saya sendiri. Oh ya, kayak teman-teman mungkin bisa cek di ini sih. Saya tuh belajar dari matrisnya Eisenhower. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa bukan menjelaskan sih, lebih ke memberi kita informasi bagaimana cara manage waktu yang baik. Jadi ada diagram. Nah, diagramnya itu dia buat yang mana betul-betul yang urgent, yang mana urgent and not urgent, terus yang important and not important. Jadi dia bagi yang mana betul yang penting sama tidak penting, sama yang betul-betul mendesak atau tidak mendesak. Gitu. Nanti teman-teman bisa cek dan pelajari dari situ. Menurut aku suatu hal yang sangat membantu aku untuk survei di organisasi, di akademik, dan mengatur waktu-waktu yang lainnya. Untuk menyimbangi saja Dika. Betul sekali. Matrix Eisenhower, cari aja di Google. Matrix Eisenhower. Ya, silakan dicari sendiri. Nanti editor bisa mungkin dikasih masuk di. Kalau nggak salah itu ya. Kerjaan salah, lagi editor. Takutnya salah, tapi salah typo. Iya. Nanti bisa kakak chat nanti di. Oh ya. Iya. Mungkin aku cek di sini. Nanti aja kak. Iya ya. Iya cocok Eisenhower. Nanti kakak kirimkan di teman kami ya. Baru nanti dicantumkan supaya teman-teman bisa melihat sendiri, searching sendiri dan bisa menjadikan pembelajaran karena itu sangat penting.
Kalau mau yang hidup sehat sih, tergantung lagi dari kalian yang mau hidup sehat. Harus sih hidup sehat sekarang. Oh iya, Karena sehat sejak muda itu penting sebelum menyesal di hari tua. tua. Iya, hari tua. Iya, tapi masih banyak juga kayak kita yang sudah Betul. cuci darah kan. Iya. Iya, Di rumah sakit mana gitu? kasihan. Di rumah sakit sini Kak, RCSM ya? Apakah? rumah sakit Anak-anak kan itu korbannya cuci darah. di sini, mana lagi tuh yang di dekat BTP? Rumah sakit RCSM bukan? Bukan, tunggu Kak. Lupa ya. Wahidin. Oh, Wahidin. Iya, di Wahidin Kak. Kan tanteku pernah di sana, Hmm. dicuci darahnya, dan saya lihat ada bahkan anak SD yang sudah cuci darah. Mungkin Itu kebiasaan. harus jadi ini sih apa sih istilahnya, koreksi untuk orang tuanya. Iya. Karena diikuti mungkin pengen minum ini, dikasih ini. Saya juga sebenarnya kurangi gula Kak. Nah, insya Allah. Iya. Bagus. Gula saya cuma dari nasi. Nasi betul. Cuman tadi saya tergoda dengan minumannya kakak saya. Boleh sih sebenarnya minum kayak gitu, cuma bilang aja less sugar gitu, kurangin gulanya. Oh Tapi gitu. jangan sering juga. Tapi pewarnanya juga bahaya kan? Kalau yang itu memang nggak disarankan. Iya sih. Minuman sasetan. Iya. Kalau gulanya saya dari situ, dari saya kurangkan karena saya lihat di rumah sakit Wahidin itu sudah banyak orang cuci darah dan mengerikan. Nah, itu salah satu belajar dari sadar diri sih. Iya, Betul. betul. Saya sadar diri. Tapi saya suka makan pedas. Saya bisa mengurangi gula, tapi saya tidak bisa mengurangi pedas. Saya juga suka pedas. Iya kan? Iya. Susah kan? Kalau Susah. makan tanpa pedas itu kayak tidak makan. Kayak ada yang kurang. Iya. Kita juga begitu. Iya, Kita kayak sama. Oke, lanjut lagi Kak. Bisa kami minta Kak untuk strategi Kakak, bagaimana caranya Kakak untuk mengolah stres atau menjaga kesehatan mentalnya Kakak? Kenapa sih kalau umpamanya dengan desakan, apalagi kalau anak-anak organisasi, antar menyambangi organisasi dan akademik, tentunya ini stres pasti akan meningkat, kesehatan mental juga pasti ikut juga tergerut kan, karena stresnya meningkat, terus kesehatan mentalnya juga bisa berdampak ke situ Kak. Bagaimana strategi yang paling gitu menurut Kakak? Ini menurut Kakak. Oke. Nih, kalau untuk dari aku sendiri, strateginya tuh yang pertama tentu pasti udah sering sih orang dengar ini. Kayak kenali dulu diri kamu. Iya. Oh, penting banget ya kalau untuk menjaga kesehatan, kenali diri. Kan kita bicara soal organisasi juga. Iya. Sehat di organisasi ya. Nah, jadi kenali diri kamu tuh nyamannya bagaimana. Terus kemudian kalau sudah kamu paham akan diri kamu, baru buatlah list-list yang perlu ataupun bagan-bagan yang perlu kamu lakukan hari ini, contohnya skala kecil dulu hari ini untuk besok. Nah, terus di list, dan itu untuk meminimalisir ketabrakan jadwal. Kan salah satu yang bikin orang stres juga kayak bingung, ada di sini. Kalau memang banyak organisasinya nih, iya betul. Aku ada di sini. Ternyata di jam yang sama aku ada yang dibuat yang di lain lagi. Iya betul. Gitu. Jadi seminimal mungkin atur waktu yang baik. Terus gimana ya? Susah kalau untuk saya yang mengikuti organisasi itu, saya mencari kenyamanan di sana gitu. Oh, berarti salah satu mengelola stres juga dengan kenyamanan. Betul. Karena kan jujur yang saya bilang tadi, kalau saya di kedokteran tuh padat. Jadi saya nggak bisa. Makanya anak healing kedokteran saya, tidak ada yang lulus di sini. Itu karena itu healing saya tuh tidak ada yang kayak main-main atau gaming atau segala macam. Oh, Kakak ada gaming? Saya gaming juga. Oh, kira tidak. Baru mau bilang laki-laki langka. Wih, emang langka kalau Anda yang enggak gitu? Iya, langka tapi banget. jarang sih sekarang Kak. Jarang banget. Tapi ada, cuman 1-2. Nah, itu tadi. Kayak susah untuk cari healing untuk diri sendiri atau kesehatan diri sendiri atau membuat diri sendiri senang itu di kegiatan yang lain atau main-main yang lain. Jadi di organisasi itulah saya merasa nyaman dan bukan merasa nyaman tapi sebisa mungkin buat organisasi itu tempat kita tumbuh dan belajar dan enak di sana. Jangan jadikan mental kita atau hal yang lainnya mengganggu karena organisasi. Tuh. Tapi buatlah organisasi sebagai wadah yang bisa buat kita tumbuh dan berkembang. Lebih ke pembawaan diri nggak sih Kak? Iya kan? Pembawaan diri juga. Karena sama ada orang lebih ke mindset orang juga. Karena ada orang yang kayak gimana deh? Kalau saya mengartikan bahwa terlalu lebay. Lebay. Iya. Iya sih, karena ada biasa orang yang kayak terlalu lebay kan. Tapi
ya itu lagi kembali sih lagi ke dirinya orang karena mental orang kan beda-beda, tingkat stres orang beda-beda. Cuman, sudahlah. Sebenarnya memang banyak stres karena organisasi. Saya juga bingung kenapa gitu. Iya, saya tidak. Karena logikanya gini, kau itu makanya tadi saya bilang lebay. Lebay ya? Tapi itulah tadi saya bilang tidaklah. Itu, kau cari mau buat organisasi. Itu kan kayak kesadaran full bahwa saya ini sudah siap loh. Iya. Dengan mengikuti itu sudah siap. Betul, otomatis kalau misalnya gini, kalau kau memang mau ikut organisasi, berarti kau mau tumbuh dan berkembang dan mengoptimalkan kerja di sana. Gitu. Betul. Apapun yang terjadi ya sikat aja. Jadi karena itu sudah keputusan. Sebenarnya kalau dibilang organisasi sehat itu yang bagaimana Kak? Kalau menurut saya organisasi yang sehat itu organisasi yang dia bisa secara optimal di situ dan bisa bekerja secara utuh di situ dengan nyaman tanpa ada tekanan. Gitu. Dibawa enjoy aja nggak sih? Iya, itu sih lebih kayak enjoy aja. Enjoy coy. Udah mulai. Harus enjoy. Soalnya gini kayak yang saya bilang tadi, kalau memang nggak nyaman di organisasi internal, banyak organisasi loh kayak buka gitu matamu gitu. Organisasi di luar tuh asik-asik. Kalau aku mau promosi contohnya nih, saya organisasi yang di luar saya ikuti kayak SMKI itu masih berhubungan juga dengan. Jadi SMKI itu organisasi luasnya untuk di kedokteran. Jadi bukan hanya di satu univ. Banyak univ ikut masuk dan berkecimpung di organisasi itu. Itu salah satunya SMKI. Terus yang kedua juga saya ikut di luar itu ada yang namanya disebut relawan Gesit. RG itu seperti volunteer, Nah, kenapa saya mau ikut di situ? Karena saya merasa nyaman di situ. Saya senang bermain sama adik-adik dan lain sebagainya. Itu kan termasuk organisasi yang sehat menurut saya. Jadi kalau mau ikut organisasi itu pikir 2 kali dan apa ya? Cek lebih dulu ke bertanggung-jawaban sih. Iya. Lebih bertanggung jawab. Saya memikirkan kalau ada orang yang pada saat masuk sudah bilang, "Kak, tidak sanggup, Kak." Maksudnya toh, oke lah. Kita pahami dengan kesehatan mentalnya. Cuman ini lebih ke tanggung jawabnya kan. Pas itu sebelum masuk ada tanda tangan yang disepakati. Atau itu saya yang terlalu keras atau bagaimana? Sama juga sih, lebih ke kaunya sih, jangan maunya kau yang sudah kerja. Kau. Kok kau nggak boleh ya? Enggak apa-apa. Maksudnya sudah ke Makassar banget nih karena kamu tadi kan kamu. Iya. Kalau misalnya, ayo mau pakai kamu lain nanti. Tidak apa-apa jika. Nah, kalau misalnya apa tadi lagi aku mau bilang, ya itu tadi kalau misalnya kau mau apa ya? Aku lupa ya. Editor tolong dikat ya nanti yang lupa. Tidak. Oh nggak ada dikat, langsung aja ya. Lebih ke orangnya atau lebih ke mindsetnya? Itu kalau misalnya kan di organisasi itu terdiri dari beberapa orang. Iya betul. Jangan kau sendiri yang mau kerja gitu. Bagi-bagi. Ada yang namanya job desk. Itu juga. Makanya ada yang namanya PJ, penanggung jawab. Gitu. Jadi tinggal stresnya dibagi-bagi, nggak stres lo doang. Dan jangan merasa lo doang yang paling stres. Nah itu juga. Kalau mau curhat soal organisasi, ada nih kayak seorang yang kayak merasa paling apa ya? Paling dia segalanya. Iya, paling sibuk sendiri, paling. Padahal yang lainnya tuh dapat jobnya juga masing-masing gitu. Itu kayak orang kecaper sih. Caper ya, di atas orang caper ya. Kayak dia yang paling sudahlah, gosip. Nggak boleh gosip. Nggak boleh gosip. Ini bukan podcast gosip. Oke, lanjut lagi Kak. Menurut Kakak, seberapa penting sih olahraga? Kan tadi Kakak sudah menyinggung bahwa Kakak itu olahraga, ada menyiapkan waktu untuk olahraga. Menurut Kakak itu seberapa penting olahraga itu Kak? Kalau dibilang seberapa penting, penting banget. Karena kalau tidak olahraga, salah satu yang buat orang sakit itu tadi ya karena tidak pernah olahraga atau tidak pernah keluar keringat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya walaupun olahraga kecil yang dia buat kayak jalan dan sebagainya itu sangat penting menurut aku. Kalau jalan adalah sebagai bagian dari olahraga, bukankah ada organisasi itu sudah memenuhi untuk itu Kak? Beda ya, kayak apa ya? Kan orang bilang ada yang diniatkan sama
ya ada yang dia niatkan gitu. Untuk Kalau misalnya olahraga memang. beda. Jadi itu pemikiran kita tuh sudah beda juga hasil atau outputnya. Jadi Oh, ya kayak organisasi memang jalan, tapi beban yang jalannya. dia tekuni itu pikirannya tuh ke lain gitu. Oh Pasti pasti gitu. ya dia tidak sadar kalau misalnya dia sudah jalan 1 kilometer atau dia sudah buat banyak hal Mm-mm. beda. Nah itu tadi yang sudah disebut dengan tekanan gitu kan. Sedangkan kalau kita jalan atau memang niatnya aku mau jalan untuk kesehatan, Mm. kan beda juga, udaranya juga beda, atmosfernya juga beda. Oh gitu. Iya gitu, Berarti tergantung pada situasi itu dan dengan niatnya. situasi. Niat juga. Kalau menurut kakak, olahraga yang kakak paling rekomendasikan itu apa kak? Karena kalau jalan biasa milah. Biasa. Karena saya biasa, bukan biasa sih, hampir setiap hari memang saya kasih waktu saya itu pasti ada lari per hari, Larinya kakak, jogging. kalau boleh tahu kakak lari di mana? Saya Yusuf, Oh dekat Paparazzi. sini. Saya Ya. hampir setiap hari deh kayak nyanyian, walaupun kalau orang bilang, ih kau sibuk banget tuan, padahal enggak juga, masih ada waktu untuk lari, Mm-mm. masih ada kayak waktu untuk nonton, masih ada waktu tiktokan kadang, bukan tiktok maksudnya nonton Oh, tiktok. gitu. Bukan Lucu, tiktok, lucu nonton laki-laki tiktok, gitu kan. nonton tiktok gitu. Eh, Masih sempat kok, masih begitu? Masih masih. main game juga? Kalau game sudah enggak, jujur. Sudah enggak main game? Iya sudah agak itu, kalau itu nggak tahu kenapa emang yang kayak nggak bisa. Kalau selama kakak menjadi seorang mahasiswa di kedokteran kan Ya. tentunya apa di padat Padat, jadwalnya. banget. Terus di organisasi juga pastinya ada kepadatan, apalagi pada saat ada program kerja yang mau dilaksanakan pasti itu padat sekali kak, ya kan? Bagaimana kakak memastikan bahwa kakak ini bisa tetap terhubung secara sosial dan emosional dengan orang lain sebagai bagian dari menjaga kesehatan mental tak? Ya. Untuk terhubung emosionalnya. Oke, ini fun fact, kalau saya itu sebenarnya usahakan tiap bukan per minggu sih, kayak per hari ini misalnya Ya. harus ketemu orang baru. Oh gitu. Kalau Kita saya, ketemu orang baru. ya itu salah satu Iya. kemajuan. Makanya saya bilang buatlah perubahan positif tiap harinya ke diri saya sendiri nih, saya bilang ya, bukan Iya, kayak iya. menggurui orang. Saya bilang saya harus buat perubahan positif setiap harinya walaupun kecil. Nah, jadi jujur saya orangnya memang kayak suka bukan bersosialisasi sih, lebih ke bincang-bincang sama orang, Iya. gitu kan. Makanya kadang saya belajar dari, kalau nggak ada yang saya buat misalnya di kos memang kosong, ya cek-cek di Instagram, kayak ini bisa motivasi saya nih, saya hubungi gitu. Oh, Kayak ada saya kakak mengikuti. enggak malu untuk memulai. Tidak, kayaknya setiap pertemanan yang orang kenal saya selalu saya deh kayaknya memulai. Serius sejauh Tapi ini. tidak begitu dengan saya ya. Saya tidak belum ya? menyapa kamu. Oh iya sih, untuk kali ini kayak Oh gitu. untuk kali ini. Berarti sebelumnya kakak duluan yang menyapa. Ya kalau memang saya tidak disapa, jadi saya sapa duluan. Kakak tidak malu dibilangkan SKSD kan biasa ada orang Kalau mau dibilang SKSD-nya. malu SKSD, itu memang SKSD sih sebenarnya. Jadi Tidak apa-apa berarti nggak apa-apa. lanjut aja di. Iya, kalau itu emang cara saya untuk pendekatan saya lah, untuk ke orang gitu. Iya sih beda-beda sih orang. Nah, tapi lihat lagi, kan ada orang yang suka sama tidak suka. Mm-mm. Toh, saya tuh jujur kayak suka lihat orang dulu gitu, kayak lihat dulu sikapnya bagaimana. Oh yang orang yang dulu. Yang Maksudnya ramah-ramah. lihat lebih dahulu sikapnya bagaimana. Oh iya. Bisa nggak nih kalau diajak ke sini? Oh lebih ke kayak di center-center dari Ya, jauh. center-center dulu. Oh, kayaknya nih orangnya asik, coba dulu deh. Pasti coba, asik betulan. Kalau saya asik enggak, tidak. asik. Kayaknya kalau tidak terpampang kamera lebih sih. Lebih ke Saya pasti lebih oh gitu. Oh jangan sampai kakak ini menjaga image. ada juga sih. Sedikit. Boleh juga sih. Jadi cara kakak begitu untuk menjaga emosional dengan mencari orang baru. Bukan mencari orang baru, lebih ke menambah teman baru. Kalau orang baru kan bahasanya orang baru. Maksudnya enggak sampai. Konteks pacaran kan kayak Oh. lebih ke teman. Kakak yang di belakang kamera tuh ketawa tuh. Peka Paham kakak. sih kak. Aduh. Saya tidak peka saya sumpah. Peka kayaknya guys. Oke, dengan paparan kakak seperti itu, bagaimana kakak bisa menyarankan untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi memulai jalani gaya hidup baru atau gaya hidup yang sehat, untuk memulai gaya hidup yang sehat?
Boleh di-spill untuk Oke. pemirsa di luar sana. Jadi untuk teman-teman LKM Pena mungkin yang atau Yang teman-teman semua seluas ya, lah, ya, seluas-luasnya yang di sana yang nonton ini sekarang, jangan lupa like dulu videonya. Jadi tipsnya Iya sih. mungkin betul. tipsnya itu lebih harus berani keluar dari zona nyaman dulu. Kalau kau sudah coba deh keluarlah dari zona nyamanmu dan buat perubahan walaupun kecil sehari, usahakan buat perubahan kecil dan hargai perubahan kecil, dan terlebih setiap prestasi kecil yang kau buat juga harus dihargai. Semua yang kecil itu sangat berdampak untuk hal yang besar nanti. Oh, ada yang patah mengatakan bahwa Apa itu, Kak? untuk mencapai 1000 tangga, Iya. kita akan mulai dengan satu tangga Tangga yang ini. pertama. Betul. Dan harus diapresiasi setiap tangga-tangga yang dilewati. Harus diapresiasi banget. Jujur kalau saya nggak tahu, saya yang terlalu membanggakan prestasi kecil saya, tapi setiap apa ya, kayak contoh kecilnya kayak misalnya nih masuk finalis gitu, kayak wih finalis nih Mak, saya up itu di SG saya. Oh, dan saya sering nyepam di SG saya itu bukan konteksnya, mungkin ada beberapa yang bilang kayak pamer, tapi kalau saya tidak, itu wujud dari rasa syukur saya sama wujud apresiasi ke diri saya bahwa saya bisa loh sampai Lebih ke mengenal diri nih. itu juga. Iya, karena apresiasi diri tuh lebih bagus sih kok perasa. Kayak orang nggak sadar bahwa apresiasi diri sendiri itu sulit sebenarnya. Bukan Untuk sebenarnya, beberapa. Semua kenyataannya. kenyataan sulit. Iya. Dan tapi dicoba deh. Karena banyak orang berpikir kayak begini. Orang kan akan menganggap ketika kita bisa mencapai hal yang besar. Dan orang tidak mau melihat ketika hal kecil yang telah kita capai. Jadi mungkin banyak orang yang untuk mengapa hal-hal kecil itu memikir banyak kali. Mungkin Padahal karena hal-hal kecil itulah yang membuka pintumu untuk ke hal-hal yang besar. Gitu. Berarti itu salah satu tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Lebih ke mentalnya di apresiasi diri. Ada hal yang lain lagi nggak? Tidak ada. ini memang tidak ada atau bagaimana? Tidak ada. Oke lah. Karena alhamdulillah sejauh ini mental saya masih baik-baik saja. Dan gitu. saya tidak kayak berpikir untuk mencari tips untuk mental saya sendiri. Oh ini Kak, saya apa nih? Ada kan ini sekarang kayak entah itu disortir atau memang dari gimana di? Itu kalau di sosmed Kak, kayak banyak kata-kata yang kayak tentang menyinggung mental, yang menyinggung kesehatan, sehingga orang yang menontonnya merasa, wah iya ternyata mental saya sudah rusak, mental saya sudah ini. Itu berdampak nggak sih Kak untuk orang yang menerimanya atau justru atau bagaimana menurut Kakak lah? Kalau menurut saya, kalau dibilang berdampak. Karena setiap apa yang kita lihat, bahkan bukan ucapan, bahkan lihat saja itu bisa berdampak mental. Contohnya kita lihat di depan ada kecelakaan. Ini bisa kena mental nggak sih? Kayak kaget atau segala macam, itu bisa ke mental. Atau lihat ada kayak misalnya di Makassar nih sekarang panah segala macam, panah memanah kalau malam, tengah malam, itu yang shock culture banget sejak saya pertama ke Makassar. Kenapa? Aduh, saya kalau keluar malam dipanah kayak nah, itu ke mental. Serius. Dipanah. Siapa yang tidak takut dipanah? Pertanyaannya. Oh iya. Siapa tidak takut dipanah coba? Maksudnya begini Kak, kalau di Makassar itu bukan dipanah. Oh, bukan apa-apa, busur. Oh iya, astaga, busur. Makanya takut dipanah. Berarti kalau panah kan yang bundar itu. Ya itu busur guys. Iya. Ya. Jadi kalau ditanya berdampak atau tidak berdampak. Iya sih, kenapa Kak bilang tadi takut dipanah? Astagfirullah. Jadi hal kecil itu bisa berdampak sama mental. Bisa. Kalau memanagenya itu atau menjaga diri tak sendiri dari hal itu, lebih jangan banyak pikir sih. Ya sih, kayak nggak perlu ngapain pikir yang tidak penting. Iya kan? Pikir yang ada-ada aja. Apa yang dipikirkan itu merusak mental. Iya. Dan merusak fisik. Nah itu juga ini kayak orang bilang overthinking. Iya, itu data yang aku bilang. Oh. Overthinking itu bagaimana itu Kak? Itu termasuk kerusakan mental? Bukan termasuk kerusakan mental, tapi termasuk penyebab untuk kerusakan mental. Oh, salah satu tangga untuk menyebabkan kerusakan mental.
Oh gitu. Selain overthinking apa saja Kak? Mungkin teman-teman di luar sana butuh juga kayak begitu. Butuh Tahu apa? apa penyebab sebelum kerusakan mental itu terjadi Kak? Selain tadi merasa tertekan, Mm-mm. overthinking sama mungkin ini ya lebih ke ada suatu hal yang ingin dia capai Iya. tapi tidak tercapai, kayak dia sudah berusaha banget nih tapi malah tidak tercapai. Nah, bagaimana cara manage-nya? Manage-nya kembali ke diri kamu lagi sih. Kayak overview kamu tuh sebenarnya tidak mencapai itu karena apa gitu. Sama jangan banyak terlalu memikirkan suatu hal yang belum terjadi. Kayak kamu di hari itu ya jalanin aja hari itu. Kalau kamu hari itu bahagia ataupun kau berpikir bahwa besok bakal nangis, ya berarti nangisnya kan di besok nih, bukan di hari itu. Ya udah, have fun aja untuk hari itu. Besok ya besok, hari itu ya hari itu. Gitu. Oh iya. Betul kan? Betul sekali. Betul. Ngapain pikir yang besok yang belum terjadi? Walaupun kau membuat prototipe bahwasanya kau besok akan sedih. Karena misal mungkin besok keluar nilai, kalau nilaiku jelek, ya udah berarti jelek itu besok aja. Oh kira ya udah jelek aja. Ya itu juga kalau jelek berarti itu besok untuk masalah besok. Kalau masalah hari ini kau happy ya jalani happy dulu aja. Happy aja gitu. Betul sih, lebih ke kalau orang Makassar bilang tuh lewat ji apakah ada ji. Oh iya, kok lewat ji ada ji tapi itu juga lewat ji akan lewat ji juga nanti itu. Iya. Oke, lanjut lagi Kak. Menurut Kakak ini bagaimana Kakak bisa organisasi bisa mendukung untuk kesehatan mental bagi atau kesehatan fisik bagi anggotanya Kak? Tipsnya yang Kakak berikan untuk organisasi supaya bisa memberikan program Kak atau apakah sejenisnya? Okay. Ya. Jadi untuk kepala-kepala organisasi semua di sana ya kan ada disebut dengan program kerja tuh. Kalau bisa jangan yang terlalu tegang-tegang semua lah program kerjanya. Buat gimana dia buat proper kesehatan, contohnya kayak senam bareng kah di hari Minggu. Ya itu yang tidak pernah ada kayaknya. Oh tidak pernah ya. Iya. Atau hal kecilnya yang enak itu makan-makan bareng lah. Kalau makan bareng sih sering Kak. Nah, sering. Itu termasuk sesuatu yang menyenangkan yang bisa mempererat antara anggota dan ketua dan organisasinya. Selain itu menjaga kesehatan mental dan fisik juga. Selain itu apa lagi Kak? Lebih sebagai ketua lebih lihat mungkin untuk ketua mungkin ya. Untuk ketua mungkin lebih lihat ke anggota-anggotanya siapa yang dibutuhkan anggotanya. Gitu. Maksudnya siapa yang dibutuhkan dalam bukan siapa dibutuhkan tapi kayak apa yang dibutuhkan anggotanya. Misalnya anggotanya ini butuh orang yang bisa diajak bicara dalam satu organisasi atau dia belum mendapatkan teman. Maka ketua lah yang memulai dulu untuk mengajak gitu. Jadi ketua tuh sangat penting memang. Penting perannya sebagai pionir besar. Betul sih, berarti bagi ketua-ketua yang di luar sana sebagai merasa bahwa dia seorang pemimpin harus juga memikirkan anggotanya, apalagi terkait dengan kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena biar sehebat apapun organisasi itu, kalau di dalamnya yang menggerakkan organisasi, fisik dan mentalnya rusak, otomatis tidak ada yang terjadi apa-apa dan tidak ada yang beres. Bukan begitu Kak Ikhwan? Kurang lebih. Kurang lebih. Oke Kak, karena kita sudah di penghujung. Habis sudah pertanyaannya? Habis sudah. Habis. Tinggal satu lagi. Saya minta kesediaannya Kakak Ikhwan untuk memberikan closing statement untuk pemirsa di luar saya. Closing statement. Iya. Mungkin lebih ke kesimpulan tipis ya. Buat semua teman-teman, jangan jadikan organisasi itu sebagai hal yang dibebani. Tapi jadikanlah organisasi itu sebagai tempat teman-teman untuk lebih berkembang dari diri teman sebelumnya. Jadi berproseslah di dalamnya dan nikmatilah prosesnya. Berproseslah di dalamnya dan nikmatilah prosesnya. 4 kata cuman kayak mengena. Betul sih, bagus. Kasih. Good. Oke, itu tadi closing statement dan beberapa pencerahan atau beberapa tips untuk hidup sehat di kalangan organisasi. Tentunya sebagai mahasiswa organisasi kita dituntut untuk bagaimana tetap bagus di akademik, bagus juga di organisasi, dan tentunya di kedua hal tersebut kita tidak bisa apa-apa jika kesehatan kita itu tidak bagus atau lagi tidak baik-baik saja.
baik itu kesehatan mental ataupun fisik. Makanya penting untuk kita sebagai mahasiswa organisasi untuk menjaga kesehatan mental, Kak. Jangan berpikir bahwa akan ada aja nanti itu. Apalagi kalau sakit akan sembuh, Ji. Jangan berpikir begitu. Karena yang merasakan sakit adalah kita sendiri. Dan yang memikirkan kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi penting untuk menjaga kesehatan. Itu saja. Saya Hikmah selaku host pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ihwandi yang telah... Itu Kak Ihwandi? Ikhwan, dipanggil Ikhwan sih. Iya, Kak Ihwan telah bersedia untuk menghadiri podcast kita pada hari ini dan memberikan kita sedikit pencerahan untuk bagaimana tips bagaimana tips hidup sehat sebagai mahasiswa organisasi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak atas kesediaannya Kak Ihwan. Saya Hikmah mengucapkan banyak terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.